Semakin lama saya pikirkan bahwa memang kesimpulan saya sebaiknya memang Kementerian BUMN itu harusnya dibubarkan. Gitu. Oke, selanjutnya Pak Pari untuk bisa menyampaikan pandangan-pandangannya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya tuh biasanya bicara politik agak makro, tapi karena ini forum yang lebih spesifik, ingin memahami bagaimana sebaiknya mengatur negara dalam kegiatan ekonomi. Saya pernah menjadi anggota Komisi 6 cukup lama, hampir 5 tahun, dan menulis buku tentang BUMN. Semakin lama saya pikirkan bahwa memang kesimpulan saya sebaiknya memang Kementerian BUMN itu harusnya dibubarkan. Gitu. Ini mohon maaf, ini kementeriannya ya. Kalau BUMN-nya itu memang ada mandat di pasal 33 yang secara spesifik memang harus kita jaga, ya. Tepatnya pasal 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Sebenarnya untuk inilah koperasi harus dihidupkan kembali. Dan saya tahu Pak Prabowo ini berasal dari keluarga penggiat koperasi. Pak Mitro adalah pendiri dari berbagai macam koperasi di Indonesia. Pasal 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Cabang-cabang produksi yang penting menguasai hajat hidup orang banyak. Ini perlu diidentifikasi secara lebih detail supaya kaki tangan negara dalam perekonomian, terutama di dalam dunia usaha itu, menurut saya semakin lama harus semakin hilang, kecuali untuk kepentingan-kepentingan ini. Pasal 3, bumi, air, dan kekayaan alam dan seterusnya, ini sebenarnya kekayaan alam atau sumber daya alam. Karena kalau sumber daya alam itu dilepas eksploitasinya kepada swasta, dikhawatirkan pengawasannya itu akan berbahaya bagi kesehatan lingkungan kita sendiri. Tapi sekali lagi negara juga harus mengatur supaya dia jangan bersaing dengan swasta di dalam pengelolaan sumber daya alam. Kalau swasta diberikan tempat, jangan tempat itu yang redundant dengan fungsi swasta di dalamnya. Lalu yang keempat, pasal 4, perekonomian dan seterusnya itu. Jadi saya menyimpulkan bahwa yang paling bahaya dari kehadiran BUMN itu atau Kementerian BUMN adalah mengirimkan sinyal ganda kepada market bahwa di dalam market kita itu sebenarnya tidak ada yang fair, karena sebagian dari pemainnya itu nebeng dan mendompleng kepada negara, dan dia nebengnya macam-macam, mendomplengnya macam-macam. Karena itu saya berkesimpulan bahwa amankan pasal-pasal yang dimandatkan oleh konstitusi, sumber daya alam, hajat hidup orang banyak, industri strategis, itu saja yang kita amankan menjadi satu badan, ya, atau menjadi satu pengelolaan yang tersendiri. Dan tapi saya usulkan itu untungnya itu tidak dihitung sebagai profit, tapi dana abadi yang suatu hari digunakan oleh negara untuk melakukan stimulan kepada industri, supaya kemudian industri itu mengenal apa yang disebut dengan kekayaan negara yang dipisahkan. Sebab kesulitan BUMN selama ini adalah kalau kekayaan negaranya tidak dipisahkan, dia menjadi alat permainan daripada penegakan hukum, yang apabila dia untung dia tidak dihargai, tetapi kalau dia rugi disebut merugikan kekayaan negara dan masuk penjara gitu. Nah, hal-hal ini sebenarnya harus mulai dihilangkan dan diakhiri, ya. Karena juga sejarahnya tercipta kegiatan berekonomi itu adalah manusia begitu lahir, insting dasarnya memang mencari makan. Semua orang lahir itu ingin cari makan. Karena itulah setelah lahir manusia yang nanti menjadi rakyat dalam definisi politik, yang pertama, institusi sosial pertama lahir itu adalah pasar. Ketika orang semua berdagang, bertukar di pasar, masing-masing bawa senjata, bawa pengaman, bawa tukang pukul,
pasar berdiskusi, bermusyawarah dan mengatakan keluarkan semua senjata dan alat-alat keamanan itu kepada satu institusi yang bernama polisi. Lahirlah polis. Polis itu artinya kota, dan kota itulah nanti menjadi cikal bakal negara. Artinya memang sebenarnya sejak awal sejarah umat manusia menganggap bahwa kegiatan negara dalam pasar itu tidak ada. Kalau Anda bikin pasar tapi negara juga bikin lapak di pasar itu, pasti ada ketidakadilan karena Anda kenal polisi, Anda kenal tukang pajak, Anda kenal tukang bank. Nanti Anda minta subsidi. Kalau Anda punya masalah dengan klien Anda mengontak polisi suruh tangkap klien Anda atau partner Anda. Itu merusak di dalam iklim usaha kita. Nah, dari situlah kemudian menurut saya ke depan itu kalau kita mau menggiatkan dinamika pasar ini, hilangkan sinyal ganda keterlibatan negara di dalam permainan pasar. Saya membaca agak lama Pak Prabowo. Yang saya tangkap juga dan harus kita perbaiki ke depan adalah hari ini harus berbeda dengan pemerintahan yang akan datang dalam hal negara tidak boleh mengirim sinyal ganda kepada pasar. Gagalnya konsolidasi negara saya lihat selama ini membuat pasar itu kebingungan. Terlalu banyak sumber otoritas. Kalau ngurus izin terlalu sulit. Di tengah jalan muncul backing dari power holder di belakang layar. Sekarang ini kita punya presiden yang mudah-mudahan sepertinya akan menjadi presiden yang kuat dalam pengertian presiden ini kita harus jaga supaya dia mengirim sinyal kepada pasar bahwa tidak banyak pemain politik di dalam negara, sehingga ketika pasar mau bersikap, mengambil keputusan, mengambil resiko, dia tidak takut karena sumbernya itu lebih pasti. Kemarin banyak ketidakpastian, mohon maaf saja, di lembaga legislatif lobis-lobisnya terlalu banyak, dan lobis-lobis itu masuk pasar, apalagi kalau BUMN. Saya dulu kalau rapat BUMN di Komisi 6 itu dipanggil BUMN-nya itu kayak rapat pemegang saham. Dan repotnya adalah anggota-anggota dewan itu bawa kontraktor-kontraktor yang kalau kalah tender ngamuknya di ruang sidang. Ini kan kasihan BUMN-nya juga, kasihan swastanya juga gitu. Yang kedua di Kamar Judikatif juga demikian. Sistem hukum kita ini kacau. Ya, banding sana, banding sini, PK1, PK2, tidak ada kepastian. Saya melaporkan kepada Pak Jokowi langsung, ini ada proyek mangkrak sekian belas tahun Pak, sekian puluh tahun, dia sampai kaget. Sanderanya di mana? Di pengadilan. Ini mesti dikonsolidasi. Nah, lebih-lebih lagi yang tidak boleh mengirim sinyal berbeda adalah di kamar eksekutif, sebab kebanyakan para pengusaha, para pemain di pasar berhubungan dengan eksekutif. Tidak boleh lagi eksekutif itu mengirim dua sinyal. Ini presidensialisme di negara kesatuan. Yang diberi power oleh rakyat itu cuma satu orang, bahkan wakilnya disebut wakil yang difungsikan kalau mau difungsikan. Karena itulah presiden kita ini harus menjadi sumber power. Mereka-mereka yang terbiasa main di lingkar kekuasaan eksekutif dari belakang, hentikan dari sekarang. Partai politik misalnya, saya mohon maaf, nanti teman-teman nih kalau yang jadi menteri dan sebagainya, ya dia punya partai politik, bosnya, ketua umumnya. Lalu kemudian dalam kabinet muncul dua permainan. Ada satu yang loyalnya hanya kepada presiden, tapi ada yang mengatakan saya mohon maaf, bos saya di sini dua. Saya juga harus melayani ketua umum saya, dan ketua umum saya punya pasukan di dewan yang saya harus layani. Ya, sehingga kacaulah koordinasi, kacaulah sikap negara untuk solid menghadapi dua-duanya. Jangan lupa Pak, ya kita tahu semua orang pemain ini tahu sifat dari uang Pak. Kalau situasi dia nggak jelas, dia nggak mau turun. Tapi kalau kekacauan muncul sedikit, dia kabur dulu. Ini tidak boleh. Pasar itu punya sifat yang sama dari dulu. Begitu ada pemerintahan yang pasti, yang jelas, yang solid, ada penegakan hukum, ada kepastian, itu semua akan tumbuh dan melompat luar biasa. Makanya mohon maaf tadi Bu, yang misalnya BUMN disebut di Singapura, Temasek itu bukan swasta, bukan pemerintah, itu swasta kok, swasta murni. Cuman dari belakang ada kepemilikan aja, yang di bawah ini nggak ada. Bagaimana Anda BUMN menjadi profesional, tapi Anda bingung, Anda lihat komisaris Anda semuanya orang politik. Sulit itu Pak. Jadi ini yang mesti kita tata ke depan menurut saya.
kita punya presiden baru yang insya Allah sebentar lagi akan dilantik. Saya percaya dia akan mengirimkan sinyal yang lebih kuat kepada market bahwa di negara ini aturan dan kejelasan, transparansi akan ditegakkan, dan saya yakin dengan itu uang akan berbondong-bondong datang ke Indonesia dan kita akan melompat menjadi negara maju. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bang Fahri. Ini openingnya udah rada keras, tapi kita mau reminder Bapak Ibu sekalian, Bang Fahri ini orang yang sangat mendukung Presiden Prabowo Gibran, tenang aja. Dan dia berusaha untuk memasukkan pikiran-pikiran yang benar, yang idealis, agar kecintaan terhadap bangsa ini berlanjut gitu ya.